Nah, untuk slide bagian kedua ini dari fase eksplorasi, saya akan menjelaskan teknik summarizing. Summarizing artinya menyimpulkan. Teknik summarizing atau teknik menyimpulkan pada dasarnya hampir sama dengan paraphrasing, namun summarizing dilakukan setelah proses konseling dilakukan dalam kurun waktu tertentu begitu ya. Jadi ketika konseling sudah membahas sebuah tema yang dirasakan cukup untuk diambil intisarinya, itu seorang konselor harus melakukan summarizing seperti itu. Nah, kapan dilakukan summarizing? Itu ada 3 waktu biasanya. Yang pertama ketika awal konseling, kemudian ketika pertengahan konseling, dan ketika akhir konseling. Yang pertama, untuk awal konseling di sini adalah ketika konseling itu memasuki pertemuan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, seorang konselor perlu untuk melakukan review, menyampaikan kembali hasil konseling pertemuan sebelumnya. Kenapa penting untuk meletakkan posisi konseling itu di mana? Seperti itu ya. Apa hasil dari pertemuan yang lalu, dan untuk hari ini apa agenda yang diperlukan untuk didiskusikan sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya. Itu maksudnya menyimpulkan di awal pertemuan konseling. Kemudian pertengahan konseling. Ini seperti yang saya jelaskan di awal pertama kali tadi ya, bahwa konseling itu ketika tema yang diceritakan itu sudah cukup untuk menjadi sebuah inti dari cerita, sebelum kita mengakhiri konseling dalam waktu 1 jam, pastinya kalau disimpulkan setelah 1 jam itu seorang konselor akan lupa gitu ya, karena cerita klien yang begitu kompleks, dan di sisi lain konselor juga belum mengenal klien begitu ya, sehingga untuk memahami semua detail persoalan itu tidak gampang. Nah, sebelum akhir pertemuan, di tengah-tengah seorang konselor sebaiknya melakukan kesimpulan ya. Misalnya seperti ini, baik Ibu, karena ini pertengahan konseling, kita simpulkan dulu sementara bagaimana hasil dari konseling kita pada hari ini, untuk kita bisa memahami secara lebih jelas, terutama untuk saya, sehingga nanti bisa kita lanjutkan lagi setelah kita mendapatkan kesimpulan sementara ini gitu ya. Jadi kita akan, kalau memang kita sudah memahami, ini sudah jelas, nanti kita lanjutkan ke isu yang baru seperti itu. Teknik summarizing atau teknik menyimpulkan itu sama dengan paraphrasing, namun dalam summarizing itu dilakukan setelah konseling dilakukan secara panjang lebar begitu ya. Ketika konseling sudah dilakukan selama kurun waktu tertentu dan sudah cukup untuk mendapatkan kesimpulan dari sebuah tema konseling seperti itu. Nah, kapan konselor melakukan summarizing? Yang pertama adalah ketika awal konseling, yang kedua ketika pertengahan konseling, dan ketika akhir konseling. Baik, awal konseling, apa yang dimaksud summarizing ketika awal konseling? Maksudnya ketika konseling pertemuan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, itu seorang konselor sebaiknya melakukan review ya, menceritakan kembali hasil konseling minggu lalu atau hasil konseling sebelumnya, diceritakan di awal pertemuan agar baik konselor maupun klien sama-sama lebih memahami lagi apa yang telah terjadi dan apa yang penting untuk didiskusikan pada hari ini yang menjadi bahan konseling seperti itu sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian summarizing di pertengahan konseling, maksudnya ketika konseling sudah cukup panjang lebar, lebih baik si konselor itu membuat
kesimpulan seperti itu. Jadi sebaiknya jangan menunggu akhir konseling. Misalnya konselingnya 1 jam, 1,5 jam atau 2 jam. Nah sebelum 2 jam itu konselor melakukan kesimpulan, itu akan terlalu berat. Karena apa? Karena biasanya cerita klien sudah sangat panjang, sangat detail. Untuk memahami terlalu kompleks itu pastinya akan susah ya untuk mengingat-ingat. Lebih baik ketika pertengahan konseling itu si konselor sudah menyimpulkan, misalnya, baik Ibu, ini karena di pertengahan konseling kita simpulkan sementara apa yang telah kita dapatkan. Nanti kalau betul apa yang saya pahami, kita akan lanjutkan kepada masalah yang lain, atau kita dapat melanjutkan ke diskusi selanjutnya seperti itu. Nah, kemudian di akhir konseling, nah pastinya ketika di akhir konseling seorang konselor itu harus menyimpulkan semua keseluruhan isi konseling agar memang tadi untuk mendapatkan intisari sehingga betul-betul memahami dan betul-betul apa yang kita sampaikan, kita pahami itu sesuai dengan apa yang dialami atau apa yang diceritakan oleh klien. Baik, selanjutnya teknik summarizing atau menyimpulkan itu diperlukan ketika konselor atau klien membahas ke masalah yang baru seperti itu ya. Misalnya katakanlah kita sekarang sedang melakukan assessment gitu ya. Assessment yang pertama adalah mengenai sejarah sosial klien, misalnya gitu. Kenapa terjadi peristiwa yang dialami oleh klien, apa penyebabnya, misalnya gitu ya. Siapa saja yang terlibat dan lain sebagainya. Nah, di situ ketika assessment mengenai sejarah sosial klien itu sudah selesai, sebelum konselor itu membahas assessment untuk komponen yang berikutnya, elemen yang berikutnya atau pertanyaan yang berikutnya, seorang konselor itu sebaiknya menyimpulkan hasil assessment di satu aspek itu, di sejarah sosial klien. Misalnya, baik Ibu, kita sudah mendapatkan hasil assessment mengenai sejarah sosial yang Ibu alami atau kronologis apa yang Ibu alami. Jadi kronologisnya seperti ini. Yang pertama, Ibu mengalami ini bla 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 bla. Baik, setelah itu kita akan menjawab pertanyaan asesmen yang kedua, yaitu bla 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 bla, seperti itu. Kemudian summarizing atau kesimpulan juga dilakukan untuk mengklarifikasi isu yang kompleks ya. Jadi kalau klien itu ceritanya sangat kompleks, sangat sulit, sangat detail, sangat banyak hal-hal yang mungkin membingungkan seperti itu ya. Nah, di situ kita simpulkan dulu, baik Ibu, maaf, ini saya simpulkan dulu sementara, seperti itu. Nah, ini penting sekali lagi untuk betul-betul kita memahami secara jelas, secara clear. Baik, apa tujuan dari summarizing? Yang pertama, mengklarifikasi ya. Tadi sudah saya jelaskan tujuan dari summarizing atau menyimpulkan adalah kita mengklarifikasi cerita klien. Betul tidak sih apa yang kita tangkap dari cerita klien ya? Jangan-jangan tidak tepat, tidak, atau bahkan mungkin sangat berbeda gitu ya dengan antara yang kita persepsi dengan apa yang diceritakan klien. Yang kedua, memperdalam cerita klien. Nah, dengan kita menyimpulkan itu seorang klien akan terpancing untuk bercerita lebih jauh. Misalnya tadi ya, ketika kita ceritakan, baik Ibu, ini akan saya simpulkan dulu bagaimana kronologis yang Ibu alami, yaitu yang pertama Ibu mengalami ini, setelah itu Ibu mengalami ini, dan seterusnya. Nah, ketika kita menyimpulkan seperti itu, si klien biasanya akan merespon, oh iya Bu, betul apa yang Ibu ceritakan tadi. Bahkan nanti saya ada informasi baru Bu, yang kronologisnya sebenarnya bukan hanya di situ, tetapi juga ada seperti ini, dan seperti ini. Jadi ketika kita merespon dalam bentuk kesimpulan itu, seorang klien akan terdorong untuk bercerita kembali gitu ya, bercerita lebih lanjut, menambahi detail atau meneruskan cerita yang sudah kita simpulkan tadi. Nah, kemudian yang ketiga, konseling dalam fase eksplorasi teknik summarizing ini pastinya adalah
menstrukturkan apa yang telah terjadi dalam konseling. Nah, dengan kita menyimpulkan sebenarnya kita telah mencoba untuk menstrukturkan, untuk menata ulang gitu ya, untuk menata ulang sehingga konseling itu lebih bagus gitu ya, susunannya gitu ya, tidak berhamburan. Kita mencoba menata, misalnya gini ya, saya menyimpulkan, baik Ibu, saya simpulkan dulu sementara apa yang telah kita dapatkan dari konseling ini. Yang pertama, Ibu tadi menyampaikan bahwa Ibu memiliki masalah dengan suami, yaitu bla 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 bla. Yang kedua, Ibu memiliki masalah dalam pekerjaan, yaitu bla 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 bla. Yang ketiga, Ibu juga memiliki masalah ekonomi, yaitu bla 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 bla. Nah, dengan kita melakukan summarizing, kita telah menstrukturkan, telah menata apa sih yang kita dapatkan. Kita membuat peta dan itu akan lebih mudah untuk konseling selanjutnya.